Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ismawati Hariwibowo, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisa Laporan Keuangan dan Pasar Modal, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 4 yang akan membahas materi dari chapter 8 yaitu Return on Invested and Profitability Analysis. Adapun anggota kelompok kami. Anggota dari kelompok 4 terdiri dari ada Salsabila Fitranda Shiva dengan NIM 11.282.000.0024. Kemudian ada Siti Wahidatul Hasanah, yaitu saya sendiri dengan NIM 11.282.000.0028. Dan ada Nadirah Latifunisa dengan NIM 11.282.000.0078 dan Raihan Fadlan dengan NIM 11.282.000.0081. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Fadlan. Saya dari kelompok 4 mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dan Pasar Modal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pengembalian atas investasi modal. Kinerja perusahaan dapat dianalisis dengan berbagai cara. Pertumbuhan pendapatan, laba bersih, dan aset merupakan ukuran kinerja yang biasa digunakan. Namun, tidak satupun dari ukuran-ukuran ini dapat digunakan secara terpisah sebagai ukuran kinerja perusahaan yang komprehensif. Analisis kinerja perusahaan menuntut analisis bersama, di mana kita menilai satu ukuran relatif terhadap yang lain. Hubungan antara pendapatan modal yang diinvestasikan yang disebut pengembalian atas investasi modal atau return on invested capital, atau pengembalian atas investasi yang biasa disebut return on investment, mungkin merupakan ukuran kinerja perusahaan yang dikenal luas. Hal ini memungkinkan kita untuk membandingkan keberhasilan perusahaan dengan modal yang diinvestasikan. Ini juga memungkinkan kita untuk menilai pengembalian perusahaan relatif terhadap risiko investasi modalnya. Dan kita dapat membandingkan pengembalian modal yang diinvestasikan dengan pengembalian investasi alternatif. Obligasi pemerintah mencerminkan pengembalian minimum karena risikonya rendah. Investasi berisiko diharapkan menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi. Analisis pengembalian modal dengan tingkat dan sumber pembiayaan perusahaan. Ini menentukan kemampuan perusahaan untuk berhasil menarik pembiayaan, membayar kreditur, dan memberi penghargaan kepada pemilik. Nah, di materi kedua ini ada pengembalian atas investasi modal yang digunakan dalam berbagai area dalam analisis. Di sini ada 3, yaitu mengukur efektivitas manajerial, mengukur profitabilitas, dan yang terakhir ada pengukuran untuk perencanaan dan pengendalian. Pertama dulu nih, pengukur efektivitas manajerial. Tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan terutama bergantung pada keterampilan, akal, kecerdikan, dan motivasi manajemen. Manajemen bertanggung jawab atas kegiatan bisnis perusahaan. Manajemen membuat keputusan pembiayaan, investasi, dan operasi. Manajemen memilih tindakan, merencanakan strategi, dan menjalankan rencana. Pengembalian modal yang diinvestasikan, terutama bila dihitung selama interval 1 tahun atau lebih, adalah ukuran yang relevan dari efektivitas manajerial perusahaan. Yang kedua ada mengukur profitabilitas. Pengembalian modal yang diinvestasikan merupakan indikator penting dari kekuatan finansial jangka panjang perusahaan. Pengukuran profitabilitas menggunakan ukuran ringkasan kunci baik dari laporan laba rugi dan neraca pembiayaan untuk menilai profitabilitas. Ukuran profitabilitas ini memiliki beberapa keunggulan dibanding ukuran kekuatan keuangan atau solvabilitas jangka panjang lainnya yang hanya mengandalkan item neraca. Dengan menggunakan pengukuran profitabilitas, dapat secara efektif menyampaikan pengembalian modal yang diinvestasikan dari berbagai perspektif kontributor pembiayaan yang berbeda, yaitu kreditur dan pemegang saham. Yang ketiga atau yang terakhir ada pengukuran untuk perencanaan dan pengendalian. Pengembalian modal yang diinvestasikan memainkan peran penting dalam perencanaan, penganggaran, koordinasi, evaluasi, dan pengendalian kegiatan bisnis. Pengembalian ini terdiri dari pengembalian dan kerugian yang dicapai oleh segmen atau divisi perusahaan. Pengembalian segmen ini juga terdiri dari pengembalian yang dicapai oleh masing-masing lini produk, proyek, dan komponen lainnya. Sebuah perusahaan yang dikelola dengan baik menjalankan kontrol atas pengembalian yang dicapai oleh masing-masing pusat labanya dan memberi penghargaan kepada manajernya atas hasil ini. Dalam mengevaluasi alternatif investasi, manajemen menilai kinerja relatif terhadap pengembalian yang diharapkan.
Dari penilaian ini muncul keputusan strategis dan rencana aksi untuk perusahaan. Nah, sekian dulu materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi kedua ada komponen pengembalian atas investasi modal. Nah, pengembalian atas investasi modal ini atau return on invested capital dapat dihitung sebagai berikut, yaitu laba dibagi dengan investasi modal. Lalu di sini ada modal investasi yang ditegaskan, yaitu tidak adanya ukuran universal dalam model investasi. Namun demikian, tidak ada kesepakatan yang lengkap mengenai perhitungan baik pembilang maupun penyebut dalam hubungan ini. Perbedaan ini valid dan berasal dari perspektif yang beragam dari pengguna laporan keuangan. Bagian ini menjelaskan perbedaan dan menjelaskan bagaimana perhitungan yang berbeda relevan untuk pengguna yang berbeda atau analisis. Selanjutnya ada aset operasi bersih. Pendekatan ini adalah menganalisis perusahaan di sepanjang operasi atau non-operasi ini dimensi dengan pengembalian aset operasi bersih atau RNOA sebagai ukuran ringkasan kinerja. RNOA yang kami jelajahi lebih lengkap di bawah didefinisikan sebagai pendapatan operasional bersih setelah pajak atau NOPAT dibagi dengan rata-rata aset operasional bersih atau NOA. Lebih khusus lagi, aset operasi terdiri dari total aset dikurangi aset keuangan seperti investasi pada surat berharga. Liabilitas operasi terdiri dari total liabilitas dikurangi utang berbunga. Aset operasi dikurangi kewajiban operasi menghasilkan aset operasi bersih atau NOA. Ukuran pendapatan yang tepat untuk dibandingkan dengan aset operasi bersih adalah pendapatan operasional bersih setelah pajak atau NOPAT, yang sama dengan pendapatan dikurangi biaya operasional seperti harga pokok penjualan, biaya SGNA, dan pajak NOPAT, atau tidak termasuk pendapatan investasi dan beban bunga. Nah, di sini ada rumus RNOA, yaitu laba operasi bersih setelah pajak atau net operating profit after tax dikurang dengan NOPAT dibagi dengan rata-rata aset operasi bersih atau net operating assets dikurang dengan NOA atau NOA. Selanjutnya ada modal ekuitas biasa. Pengembalian ekuitas biasa atau return on common equity dikurang dengan ROCE dinyatakan sebagai laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata ekuitas biasa. Ekuitas biasa dapat juga dinyatakan sebagai total aset dikurangi utang dan saham preferen. Nah, lebih disukai stok dikeluarkan dari perhitungan karena dari sudut pandang pemegang saham biasa lebih disukai saham memiliki klaim tetap atas aset bersih dan arus kas perusahaan seperti halnya hutang. Jumlah ekuitas dalam struktur modal dan dengan demikian jumlah ekuitas yang digunakan dalam perhitungan laba atas ekuitas oleh karena itu merupakan fungsi dari tingkat di mana perusahaan dibiayai dengan utang atau yaitu lebih banyak utang berarti lebih sedikit ekuitas. Jadi pengembalian ekuitas biasa menangkap baik pengembalian aset operasi bersih dan efek leverage keuangan atau penggunaan utang versus ekuitas dalam struktur modal. Bersih pendapatan ekuitas biasa untuk perusahaan tertentu disediakan dalam grafik margin. Selanjutnya ada perhitungan modal investasi. Investasi modal untuk suatu periode umumnya dihitung menggunakan rata-rata modal yang tersedia bagi perusahaan selama periode tersebut. Metode yang paling umum digunakan adalah menambah saldo awal dan akhir tahun investasi modal lalu dibagi dua. Metode yang lebih akurat adalah dengan rata-ratakan jumlah intern, misalnya menambahkan jumlah investasi modal tiap akhir kuartal dan membaginya dengan 4. Selanjutnya ada penyesuaian atas investasi modal dan laba. Analisis pengembalian atas investasi modal menggunakan angka laporan keuangan sebagai titik awal. Beberapa angka yang tidak dilaporkan di dalam laporan keuangan juga perlu diperhitungkan. Beberapa penyesuaian seperti yang berhubungan dengan persediaan mempengaruhi pembilang maupun penyebut pengembalian investasi modal sehingga mengurangi pengaruhnya. Selanjutnya ada pengembalian atas aset operasi bersih. Nah, di sini ada rumus dari RNOA, yaitu laba operasi bersih setelah pajak atau net operating profit after tax dikurang dengan NOPAT dibagi dengan rata-rata aset operasi bersih atau average net operating assets dikurang dengan NOA. Aset dan kewajiban operasi adalah pos yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha perusahaan dan meliputi kas, piutang usaha, persediaan, beban dibayar di muka, aset pajak tanggungan, aset tetap, dan investasi jangka panjang yang terkait dengan akuisisi strategis.
Kewajiban operasi bersih adalah utang usaha dan beban yang masih harus dibayar, serta kewajiban operasi jangka panjang dan kewajiban pajak tangguhan. Aset non-operasi meliputi investasi dalam efek yang dapat diperdagangkan, investasi non-strategis, dan investasi dalam operasi yang dihentikan sebelum dijual. Lalu ada pengembalian atas ekuitas pemegang saham biasa, pengembalian atas ekuitas biasa. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu dapat dihitung sebagai berikut, yaitu laba bersih dikurang dengan dividen saham preferen dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Nah, ROCE ini terdiri dari dua komponen, yaitu ada pengembalian operasi dan pengembalian non-operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Latifunisa dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang analyzing return on net operating asset. Pengembalian modal yang diinvestasikan berguna dalam evaluasi manajemen, analisis profitabilitas, dan perencanaan juga pengendalian. Penggunaan pembelian modal yang diinvestasikan untuk tugas-tugas ini membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang ukuran pengembalian. Hal ini dikarenakan ukuran pengembalian mencakup komponen dengan potensi untuk berkontribusi pada pemahaman tentang kinerja perusahaan. Bagian ini kita akan membahas pengembalian modal yang diinvestasikan dilihat dari sudut pandang operasi atau biasanya disebut juga sebagai laba bersih aset operasi atau RNOA. Selanjutnya ada disaggregating return on net operating asset. Rumusnya itu adalah net operating profit after tax atau NOPAT dibagi dengan average net operating asset atau NOA. Kita dapat memisahkan pengembalian ini ke dalam komponen yang berarti relatif terhadap penjualan. Disegresi pengembalian aset operasi bersih ini adalah NOPAT dibagi average NOA sama dengan NOPAT per sales dikali dengan sales per average NOA. NOPAT untuk hubungan penjualan disebut margin laba bersih operasi dan mengukur profitabilitas operasi perusahaan relatif terhadap penjualan. Hubungan penjualan dengan aset operasi bersih disebut dengan perputaran aset operasi bersih dan mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari aset operasi bersih. Dekomposisi ini menyoroti peran komponen, baik margin NOPAT dan omset NOA dalam menentukan pengembalian aset operasi bersih atau RNOA. Margin NOPAT dan perputaran NOA adalah ukuran berguna yang memerlukan analisis untuk mendapatkan wawasan tentang profitabilitas perusahaan. Selanjutnya ada effect of operating leverage. Aset operasi bersih atau NOA dikurangi dengan peningkatan kewajiban operasi sehingga meningkatkan perputaran aset bersih. Asalkan peningkatan kewajiban operasi tidak mempengaruhi NOPAT, RNOA juga akan meningkat. Efek kewajiban operasi terlihat dalam dekomposisi alternatif RNOA di bawah ini, yaitu RNOA sama dengan NOPAT per sales dikali sales per average OA dan dikali dengan 1 ditambah OLLEV, di mana OA merupakan aset operasi kotor dan OLLEV merupakan kewajiban operasi rata-rata atau rata-rata NOA yang merupakan rasio leverage kewajiban operasi. Karena OLLEV merupakan bilangan positif, peningkatan OLLEV akan meningkatkan RNOA. Ada relation between profit margin and asset turnover. Sebagai didefinisikan, RNOA sama dengan margin NOPAT dikalikan dengan omset NOA. Tampilan di bawah menunjukkan perusahaan X mencapai RNOA 10% dengan margin NOPAT yang relatif tinggi dan omset NOA yang rendah. Sebaliknya, perusahaan Z mencapai RNOA yang sama tetapi margin NOPAT yang rendah dan perputaran NOA yang tinggi. Margin perusahaan Y dan omset antara kedua perusahaan ini, yaitu perusahaan Y memiliki RNOA 10% dengan margin NOPAT setengah dari perusahaan X dan omset NOA 2 kali lipat dari perusahaan X. Hal ini menunjukkan ada banyak kombinasi margin, keuntungan, dan perputaran aset yang menghasilkan RNOA 10%. Lalu ada disaggregation of profit margin. Jadi margin laba operasi atau OPM itu didefinisikan sebagai net operating profit after tax atau NOPAT dibagi dengan sales. Margin laba operasi adalah fungsi dari harga jual per unit produk atau jasa dibandingkan dengan biaya per unit untuk membawa produk atau jasa ke pasar dan melayani kebutuhan pelanggan setelah penjualan. Untuk tujuan analisis akan berguna untuk memisahkan margin laba sebelum pajak atau PM
ke dalam komponen-komponennya seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Selanjutnya ada disaggregation of asset turnover. Ukuran standar perputaran aset dalam menentukan pengembalian aset adalah sales dibagi dengan average net operating asset. Jadi bagian ini membahas perputaran aset untuk aset komponen dan akun kewajiban. Perputaran aset mengukur intensitas perusahaan menggunakan aset. Kedua ada account receivable turnover. Jadi tingkat perputaran piutang didefinisikan sebagai sales dibagi dengan average account receivable. Piutang merupakan aset yang harus dibiayai dengan sejumlah biaya modal, dan juga piutang memerlukan resiko penagihan dan memerlukan overhead tambahan dalam bentuk kredit dan departemen koleksi. Yang ketiga ada inventory turnover. Tingkat perputaran persediaan dihitung sebagai cost of goods sold dibagi dengan average inventory. Rasio ini menggunakan harga pokok penjualan atau HPP sebagai ukuran volume penjualan, karena penyebut persediaan dilaporkan pada biaya, bukan eceran. Dengan demikian, kedua pembilangnya dan penyebutnya diukur dengan biaya. Yang keempat ada long-term operating asset turnover. Perputaran aset operasi jangka panjang dihitung sebagai sales dibagi dengan average long-term operating asset. Industri padat modal seperti perusahaan manufaktur membutuhkan investasi besar dalam aset jangka panjang. Dengan demikian, perusahaan tersebut memiliki omset aset operasi jangka panjang yang lebih rendah daripada perusahaan yang kurang padat modal seperti bisnis jasa. Aset jangka panjang operasi harus dibiayai dengan sejumlah biaya modal. Selanjutnya ada account payable turnover. Aset operasi saat ini seperti persediaan dibiayai sebagian besar oleh hutang dagang. Hutang tersebut biasanya merupakan pembiayaan tanpa bunga dan oleh karena itu lebih murah daripada menggunakan uang pinjaman untuk membiayai persediaan pembelian atau produksi. Jadi itunya tuh adalah account payable turnover sama dengan cost of goods sold per average account payable. Terakhir ada net operating working capital turnover. Modal kerja operasi bersih sama dengan operasi aset lancar dikurangi dengan kewajiban lancar operasi. Modal kerja operasi bersih adalah aset yang harus dibiayai sama seperti aset lainnya. Jadi net operating working capital turnover sama dengan net sales dibagi dengan average net operating working capital. Oke, baik. Materi selanjutnya yaitu analyzing return on common equity atau menganalisis pengambilan atas ekuitas biasa. Nah, selanjutnya di sini terdapat dua rumus. Yang pertama itu ada rumus penilaian saham berbasis akuntansi, dan yang kedua di sini ada dapat dinyatakan kembali dalam hal ROCE masa depan. Sebelum ke rumus, kita harus tahu dulu nih apa itu ROCE atau Return on Common Equity. Pengembalian ekuitas pemegang saham biasa atau ROCE atau hanya pengembalian ekuitas biasa sangat menarik bagi pemegang saham perusahaan. Kreditor biasanya menerima pengembalian dalam jumlah tetap atas pendanaannya. Begitu pula pemegang saham preferred yang menerima dividen tetap. Namun, pemegang saham biasa tidak menerima pengembalian tetap, melainkan memiliki klaim atas laba residu suatu perusahaan hanya setelah seluruh pendanaan lainnya lunas. Oleh karena itu, pengembalian atas ekuitas saham biasa sangat penting. Artinya bagi pemegang saham biasa, hubungan antara pengembalian ekuitas pemegang saham dan pengembalian aset operasi bersih juga penting karena relevan dengan analisis kinerja perusahaan dengan menggunakan leverage keuangan. Pengembalian ekuitas pemegang saham biasa berperan penting dalam penilaian ekuitas. Nah, di sini terdapat rumus penilaian saham berbasis akuntansi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat terdapat rumus dari penilaian saham berbasis akuntansi yang juga terdapat di bab 1. Nah, di mana V adalah nilai perusahaan, BV adalah nilai buku ekuitas pemegang saham, NI adalah laba bersih atau yang biasa dikenal dengan net income, dan K adalah biaya modal ekuitas atau pengembalian yang diharapkan diperoleh pemegang saham atas investasi mereka. Melalui penyederhanaan aljabar,
rumus dapat disajikan kembali dalam hal pengembalian masa depan atas ekuitas pemegang saham biasa. Nah, di sini terdapat rumusnya. Bisa teman-teman lihat juga rumusnya. Nah, di mana ROCE adalah seperti yang didefinisikan sebelumnya. Formula ini secara intuitif menarik, yaitu jika ROCE lebih tinggi dari K, maka nilainya meningkat sebesar kelebihan dari yang ditunjukkan oleh nilai bukunya. Nah, selanjutnya dalam menganalisis pengembalian atas ekuitas biasa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada pemisahan pengembalian atas ekuitas biasa. Nah, dalam prakteknya penghitungan ROCE menggunakan saldo rata-rata selama periode yang dianalisis, seperti halnya tingkat pengembalian modal kerja bersih. Untuk tujuan analisis, ROCE dipisah menjadi beberapa komponen. Perlu dicatat bahwa pengembalian ekuitas pemegang saham biasa dapat dihitung sebagai berikut, yaitu ROCE sama dengan laba bersih dikurang dividen saham preferen dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Nah, sehingga dengan memisahkan pengembalian atas ekuitas pemegang saham biasa ini didapatkan rumus yaitu ROCE sama dengan RNOA ditambah LEV dikali spread, di mana RNOA adalah pengembalian aset operasi bersih, dan istilah kedua yaitu LEV dikali spread adalah pengaruh leverage keuangan. Komponen pertama dari pengaruh leverage keuangan adalah tingkat leverage keuangan atau LEV yang dapat diukur dengan, nah di sini terdapat rumus dari disagregasi ROCE yang disediakan oleh persamaan sebagai berikut. Nah, di sini udah terdapat rumusnya yaitu yang ROCE sama dengan adjusted profit margin dikali asset turnover dikali leverage. Nah, yang di sini dapat teman-teman lihat. Selanjutnya, jumlah relatif dari kewajiban keuangan bersih dan ekuitas pemegang saham yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aset operasi bersihnya. Komponen kedua adalah spread, pengembalian aset operasi bersih atau RNOA dikurangi pengembalian keuangan bersih atau NFR, di mana NFR adalah pengembalian bersih rata-rata atas kewajiban dan aset finansial atau non-operasional. NFR dihitung sebagai beban keuangan bersih atau NFE dibagi dengan rata-rata kewajiban keuangan bersih atau NFO yang beredar selama tahun tersebut. Sama seperti NFO mencakup kewajiban berbunga, sekuritas yang kurang dapat dipasarkan, dan aset non-operasional lainnya seperti operasi yang dihentikan dan investasi non-strategis lainnya. Demikian pula NFE mencakup beban bunga, dikurangi pengembalian investasi pada sekuritas yang dapat dipasarkan. Selanjutnya, sama seperti NFO dapat menjadi positif, yaitu mencerminkan lebih banyak kewajiban operasional daripada aset non-operasional. Atau negatif, yaitu mencerminkan lebih banyak aset non-operasional daripada kewajiban non-operasional. Demikian pula NFE dapat positif, yaitu mencerminkan lebih banyak beban bunga daripada pengembalian investasi, atau negatif, yaitu mencerminkan lebih banyak investasi, pengembalian daripada beban bunga. Secara khusus, istilah yang digunakan ini yaitu terdapat dalam gambar yang dapat kita lihat, yaitu yang ada term dan definition. Nah, penjelasan singkatnya yaitu LEV atau leverage keuangan, rumusnya rata-rata NFO dibagi rata-rata ekuitas. NFO atau kewajiban keuangan bersih, rumusnya itu RNOA dikurang ekuitas, spread RNOA dikurang NFR. NFR atau tingkat keuangan bersih, rumusnya itu NFE dibagi rata-rata NFO yang nilainya bisa positif atau negatif. NFE atau beban keuangan bersih yaitu rumusnya beban bunga dikurangi pengembalian investasi untuk aset non-operasi yang nilainya juga bisa positif maupun negatif. Nah, selanjutnya terdapat pengaruh financial leverage atau LEV terhadap ROE. Financial leverage akan meningkatkan ROE sepanjang spreadnya positif.
Dengan kata lain, jika perusahaan mendapatkan pengembalian atas aset operasi yang lebih tinggi daripada biaya utang yang mendanai aset tersebut, maka kelebihan pengembaliannya akan memberikan keuntungan bagi pemegang saham. Nah, di sini terdapat juga perbedaan ROCE menjadi komponen operasi atau RNOA dan non-operasi atau LFV dikali spread, yaitu penting karena yang pertama itu banyaknya perusahaan yang memberikan barang dan jasa sebagai usaha utamanya. Nah, ada keahliannya di sini. Meskipun Departemen Keuangan perusahaan memiliki personil yang sangat berkualitas, namun berharap kompetensi inti sangat baik dan kinerja keuangan yang buruk tidak tersembunyi di balik kinerja keuangan yang baik. Yang kedua yaitu aktivitas operasi berdampak jangka panjang dan paling nyata pada nilai perusahaan. Menurut penelitian, harga saham adalah keuntungan operasional yang berkali-kali lipat dari pendapatan finansial. Yang ketiga yaitu meskipun kenaikan ROE dapat diperoleh melalui penggunaan leverage keuangan secara bijaksana, pembayaran utang atau pokok dan bunga adalah kewajiban kontraktual yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, peningkatan hutang meningkatkan risiko gagal bayar. Jika terjadi arus kas yang lebih rendah yang dapat memiliki konsekuensi bencana bagi bisnis termasuk kebangkrutan. Selanjutnya yaitu spread merupakan fungsi dari tingkat bunga atas utang dan pengembalian investasi yang dapat dilihat secara terpisah yang memiliki rumus yaitu NFE per NFO sama dengan tingkat bunga dikali FL per NFO dikurang pengembalian atas aset keuangan dikali FA per NFO, di mana FL ini adalah kewajiban keuangan dan FA adalah aset keuangan. Kebanyakan perusahaan meminjam dengan tingkat bunga tetap, sehingga NFE kemungkinan tetap. Namun, bagian pengembalian investasi kemungkinan berfluktuasi sesuai pergerakan pasar modal. Selanjutnya, tahap kedua dari menganalisis pengembalian atas ekuitas biasa yaitu menghitung pengembalian atas investasi modal. Dalam menghitung pengembalian atas investasi modal ini, yang pertama ada analisis laporan keuangan perusahaan. Analisis pengembalian atas investasi modal membandingkan laba perusahaan atau ukuran kinerja lainnya terhadap tingkat dan sumber pendanaan perusahaan. Analisis ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk meraih keberhasilan, memperoleh pendanaan, membayar kreditur, dan memberikan imbalan kepada pemilik. Yang kedua, ada yang perlu diperhatikan dalam menghitung pengembalian atas investasi modal. Yang pertama itu, jika ROCE turun, perlu diidentifikasi komponen yang menyebabkannya agar dapat menilai kinerja perusahaan di masa lalu dan masa depan dengan lebih baik. Yang kedua, menilai area dengan potensi perbaikan ROCE terbesar dan kemungkinan perusahaan dapat melakukan strategi dengan sukses. Misalnya, jika leverage tidak dapat ditingkatkan secara hati-hati, analisis ini berfokus pada margin, laba operasi, dan perputaran aset operasi bersih. Yang ketiga, analisis strategi perusahaan dan potensi perbaikan tergantung pada kondisi industri dan perekonomian. Selanjutnya, tahap ketiga dari menganalisis pengembalian atas ekuitas biasa yaitu menilai pertumbuhan ekuitas biasa. Dalam menilai pertumbuhan ekuitas biasa ini, yang pertama ada tingkat pertumbuhan ekuitas. Tingkat pertumbuhan ekuitas biasa dapat dinilai melalui retensi laba yang menekankan pertumbuhan ekuitas tanpa pendanaan eksternal, dengan asumsi retensi laba dan pembayaran dividen yang konstan dari waktu ke waktu. Rumus tingkat pertumbuhan ekuitas yaitu laba bersih dikurang dividen saham preferen dikurang dividen saham biasa dibagi rata-rata ekuitas biasa. Yang kedua ada tingkat pertumbuhan ekuitas yang dapat dipertahankan. Tingkat pertumbuhan ekuitas yang dapat dipertahankan mengakui bahwa pertumbuhan internal perusahaan tergantung retensi laba dan pengembalian yang diperoleh dari laba yang ditahan. Tingkat pertumbuhan ekuitas yang dapat dipertahankan rumusnya yaitu ROCE dikali 1 dikurang tingkat
pembayaran. Untuk mengestimasi tingkat pertumbuhan ekuitas masa depan, sebaiknya merata-ratakan atau mengakui tingkat pertumbuhan yang dapat dipertahankan selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, perlu mengakui potensi perubahan retensi laba dan ramalan ROCE. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.